Ratu yang paling lama memerintah dalam sejarah. Ia telah memegang kekuasaan selama 70 tahun. Ia bahkan melampaui Victoria untuk menjadi ratu yang paling lama memerintah dalam sejarah Inggris. Alasan Ratu Elizabeth terlihat selalu menggunakan gaun berwarna cerah agar selalu terlihat di tempat keramaian. Pilihan warna tersebut juga demi keamanannya, agar para petugas keamanan dapat melihatnya jika ia berada di tempat keramaian. Alasan lainnya, Ratu memakai busana cerah untuk memastikan rakyatnya bisa melihatnya dari kejauhan. Meninggal 8 September 2022, semasa hidupnya, Ratu Elizabeth II sukses mengejutkan penggemar kerajaan Inggris ketika dia muncul dalam film pendek untuk upacara pembukaan Olimpiade 2012 bersama Daniel Craig dan drama komedi dengan Paddington Bear. Film pendek bersama tokoh kartun ini difilmkan untuk perayaan Platinum Jubilee, sebuah acara yang dilakukan untuk menandai 70 tahun Ratu bertahta. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, jam 9:09 dan 9 detik. Banyak orang yang meyakini tanggal tersebut sangat menyeramkan sehingga dikaitkan dengan akhir dunia. Seorang spiritualis yang menetap di tepian Gunung Serawet, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi. Kala itu ia meramalkan akan terjadi kiamat. Isu itu pun membuat geger warga sekitar. Informasi yang kencang sambung menyambung antar mulut ke mulut membuat isu kiamat ini kian masif hingga luar Kecamatan Bangurejo. Pengikut spiritualis memilih menjual aset dan mengungsi di Gunung Serawet bersamanya. Mereka datang jauh-jauh hari sebelum ramalan yang dipercaya tiba. Hingga hari yang ditunggu tiba, tidak terjadi apa-apa. Kiamat yang diramalkan hanya kebohongan belaka. Dunia tetap saja berputar seperti kemarin. Tidak ada tanda-tanda bencana akan terjadi. Perlahan, ramalan ini pun mulai dilupakan masyarakat. Gilotin digunakan untuk eksekusi mati terakhir sekali pada 10 September 1977 adalah Hamida Jandoubi, pria imigran asal Tunisia tertuduh pembunuhan yang dieksekusi di penjara Baumettes. Alat eksekusi ini dinamai sesuai nama ahli fisika Prancis Joseph Ignace Guillotin, pengusul penggunaan alat untuk eksekusi mati. Guillotin bukan penemu dari alat eksekusi ini. Disebutkan dalam biografinya, jika guillotin sejatinya menentang hukuman mati. Menurut pandangan guillotin, cara eksekusi mati seperti inilah yang paling manusiawi dibanding teknik penggantungan atau ditembak. Pemenggalan di depan umum adalah hal yang populer di tahun 1700-an dan berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengeksekusi penjahat dan pernyataan publik, sehingga guillotin menjadi simbol revolusi. Peristiwa paling tenar adalah pasangan Raja dan Ratu Prancis, Louis ke-16 dan Marie Antoinette. Serangan terorisme paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Pagi itu, pesawat yang membawa bahan bakar 20.000 galon itu ditabrakkan ke bagian utara World Trade Center yang terletak di jantung kota New York. Tak lama kemudian, pesawat lain terbang menukik tajam ke bagian selatan gedung kembarannya. Sebagian sisi gedung pun runtuh. Orang-orang yang berada di dalamnya tewas. Hampir 3.000 orang meninggal, 400 petugas kepolisian dan pemadam kebakaran. Sementara ada banyak yang mengalami cacat pada anggota tubuh. Penyelamatan dan pemulihan 1,8 juta puing-puing dari WTC yang runtuh memakan waktu hingga 9 bulan. Untuk mengenang mereka yang tewas, dibangun monumen 11 September. Tragedi ini tentu masih lekat dalam ingatan masyarakat Amerika Serikat dan dunia. Karena bukan hanya kerusakan bangunan megah, tetapi hilangnya nyawa manusia. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Tanjung Priok merupakan salah satu kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru terhadap warga Tanjung Priok. Peristiwa ini berawal dari demonstrasi warga Tanjung Priok untuk melepaskan warga mereka yang telah ditahan aparat. Kerusuhan akhirnya tak terhindarkan. Tentara yang melakukan pengamanan menembaki massa yang berjumlah sekitar 1.500 orang. Dalam peristiwa itu, setidaknya 55 orang mengalami luka-luka dan 24 orang lainnya meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Namun, jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Ayo kita mulai hari ini dengan berpikiran positif. 1, 2, 3. Memang tidak semudah itu kawan, tapi aku punya satu cara. Coba deh kalian tuliskan satu alasan kenapa kalian harus bersyukur hari ini. Semakin banyak alasan, maka semakin baik. Pernah kan mendengar atau bahkan kita sendiri yang berkata bila ada musibah, syukur cuma sakit ini,
Ataupun bila sakitnya parah, syukur tidak meninggal. Bila pun meninggal, masih berkata, syukur sudah meninggal. Jadi penderitaannya cepat selesai ataupun tidak menyusahkan orang lain. Jadi selalu ada kata syukur di sini. Ini menandakan bahwa kita bangsa Indonesia memang orang-orang yang berpikiran positif. Kita mulai hari ini 13 September sebagai hari berpikiran positif dan hari-hari selanjutnya. Aku doakan kalian menjalani hari ini dengan baik dan semua tantangan bisa kita hadapi. Insya Allah ada jalan. Ini kisah menarik tentang William Willett dari Endon, Inggris. Willett berhutang banyak pada banyak orang dan diberitahu bahwa dia mempunyai waktu 1 hari untuk membayarnya. Memikirkan sebuah lelucon cerdik yang menurutnya dapat dimanfaatkan. Dia pergi ke tempat minum lokal dengan membual bahwa dia bisa menari keliling desa tanpa henti selama 12 hari 12 malam. Ketika ditantang oleh penduduk desa yang skeptis, dia menawarkan mereka taruhan. Antara mereka yang mengambil taruhan adalah 3 kreditor utama Willett yang melihat peluang untuk mengambil alih tanah pertaniannya bila Willett kalah. Pada malam tanggal 2 September 1752, ia pun mulai menari, kemudian berkeliling di sekitar desa dan terus berjalan sepanjang malam. Keesokan paginya, pada 14 September 1752, menurut koran pagi itu, kalender Gregorian baru di Inggris menjadikan tanggal 3 sampai 13 September tahun 1752 tidak pernah ada. Willett berhenti menari dan mengklaim taruhannya. Cerita menarik ini ada dalam buku Murder, Myth and Monument of North Staffordshire oleh W.M. Jamieson. Queen of Crime, Agatha Christie, seorang penulis fiksi kriminal Inggris yang terkenal dengan novel detektif fiksi Hercule Poirot dan Miss Marple. Guinness World Record menyantumkannya sebagai penulis fiksi terlaris sepanjang masa. Novelnya telah terjual lebih dari 2 miliar eksemplar. Christie kecil sangat suka membaca sejak usia dini. Dia juga seorang penggemar novel detektif, termasuk Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle. Pada awal karirnya sebagai penulis, ia mengalami 6 penolakan berturut-turut. Sebelum akhirnya pada 1920, karyanya yang berjudul Mystery di Styles yang menampilkan detektif Hercule Poirot diterbitkan. 15 September 2023 ini bertepatan dengan tanggal kelahirannya, 15 September 1890. Film A Haunting in Venice dirilis, adaptasi dari novel Agatha Christie berjudul Halloween Party. Walaupun biasanya karya Agatha Christie identik dengan misteri kejahatan, tetapi film ini dibalut juga dengan horor. Gimana, tertarik untuk menontonnya atau mau membandingkan dengan novelnya? Komen ya.